Halo, yes, Dewi kembali lagi pengen bahas seputar wewangian. Wewangiannya sudah ada di sini. Ini gue pengen ngobrolin wewangian koleksi-koleksi terbaru dari Carl and Claire. Buat lo yang pengen tahu gimana wanginya, gimana presentasinya, dan aneka rupa yang pengen gue obrolin terkait Carl and Claire dengan tampilan barunya, dengan wewangian barunya, dilanjut ya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu di akhir bulan lalu kalau nggak salah di akhir bulan Oktober atau di awal bulan November, Carl and Claire sempat membuat gue terkejut gitu ya dengan dia saying goodbye. Gue agak panik, gue agak bingung karena ada beberapa dari koleksi Carl and Claire yang sangat-sangat jadi favorit gue. Ada Dreamcatcher, ada Vanilla and Beyond, my most favorite, and then gue juga punya Mimosa yang mereka discontinue tapi gue suka banget. Ini hidden gem banget buat gue. Oke, tiba-tiba they're saying goodbye gitu, dan gue panik. Itu bener-bener nggak peres, nggak. Karena jujur aja gue tidak punya kedekatan pribadi baik dengan foundernya, dengan tim Carl and Claire or anything. Bahkan awal perkenalan gue dengan produk Carl and Claire itu pun kayak mixed feeling gitu, antara seneng, antara ada kecewa dan sebagainya. Itu pernah gue share kayaknya beberapa tahun yang lalu. And then akhirnya berawal dari situ ya melihat perkembangannya tuh, terutama pas gue mengenal, gue mulai kok cakep ya, itu adalah berawal dari Vanilla and Beyond. Walaupun ada orang yang menyangka karena gue mungkin dikirimin. Tidak semua produk PR itu gue terima, dan tidak semua produk PR itu gue elu-elukan. Siapa elu siapa gue gitu kan. Intinya ya sudah gitu. Dan kalau itu emang bener-bener bikin gue, wih keren gitu ya. Dan udah semakin kesini semakin keren, kok mereka saying goodbye. Dan ternyata mereka memperbaiki tampilan, mempercantik tampilan, memperbaiki diri. Dan maksudnya secara ininya ya, gue nggak tahu internalnya because I don't know them at all. So first of all, tanpa mengurangi rasa bersyukur gue, terima kasih gue kepada tim Carl and Claire, apapun itu akan gue sampaikan di sini. Tiba-tiba mereka menyampaikan bahwa mereka akan saying goodbye dengan botol-botol yang seperti ini. Of course, ini adalah botol-botol mereka yang sebelumnya itu tampilannya seperti ini, ada yang hitam, tapi mereka merubah penampilan, mereka merubah tampilan logo mereka, udah nggak yang Carl and Claire perfumery yang seperti di atas, lebih kayak berkesan kayak klasik Hollywood glam gitu loh. Gue suka sih logonya yang baru, cuman memang tulisannya agak meliuk-meliuk, but mereka pasti sangat-sangat punya pemikiran kenapa begini, kenapa begitunya. Gue hargai itu, ya it's theirs gitu loh. Terus yang pastinya gue happy karena tampilan botolnya mereka ganti. Selain itu, yang bikin gue lebih happy lagi karena gue penasaran, mereka bilang kalau formulasinya di-updated atau dibikin lebih refine, dibikin lebih cakep, ciamik. Itu gue langsung penasaran kan gue. Jadi gue yang awalnya confused juga, bahkan beberapa orang nge-DM gue, kan itu mereka beneran saying goodbye. Ini nih rebranding atau gimana? Gue sendiri nggak tahu gitu. Pada di titik itu tuh gue nggak tahu. Gue cuma bilang mereka baru kolaborasi dengan ini, dengan itu. Mereka masih berkreasi gitu, kayaknya masih semangatnya. Kok tiba-tiba tutup? Ya udahlah ya, mungkin ada faktor-faktor lain. Tapi ternyata ternyata mereka gaspol. Mereka udah langsung pas launch tuh udah membagi per collection. Nah, koleksi pertama kali yang mereka luncurkan namanya Sweetest Memories Collection, yang isinya ada 3 wewangian. Tampilan PR produknya seperti ini, tapi kalau lo beli ya of course nggak akan ada detail-detail yang seperti ini gitu ya. Tuh warnanya tuh kayak warna-warna biru-biru, apa ya bilangnya, biru Tosca tapi soft gitu loh. Jadi ini kelihatan dari detail-detailnya tuh kayak gini warnanya. Tampilan depannya tuh semua sama seperti ini. Nah, tampilan sampingnya tuh masing-masing ada detailnya seperti ini. Sebenarnya gue udah bikin video unboxingnya, video shorts atau reels atau di TikTok kalau nggak salah udah gue share juga. Nah, di belakangnya tuh baru lo bisa ngelihat dia ini varian yang mana. Tuh ada detailnya di sini. Dia udah berpepom, ya of course. Jadi di sini baru ada penjelasan ini varian yang mana. Jadi dari Sweetest Memories Collection itu ada 3 varian. Yang paling pertama adalah Black Dahlia. Terus habis itu ada si Talking to the Moon and Song of Youth. Ada 3 varian. Jadi ini nih kalau dibuka tuh dia seperti ini. Duduk seperti ini parfumnya. Ini
packagingnya aja menurut gue udah well thought itu, sudah dipikirkan dengan semasak itu. Gue nggak tahu mereka berapa lama untuk memikirkan ini, pastinya trial and errornya dan sebagainya. Dan resik banget dudukannya. Ini parfumnya gue ambil, di dalamnya tuh ada detail-detail seperti ini. Maksudnya samping-sampingnya tuh kalau dijajarin udah kayak buku, cakep banget. Jadi pengen koleksi semua kan kalau begini tuh. Gemes banget ya. Detail-detailnya gue suka banget. Terus tampilan botolnya tadi gue udah tunjukin, ketiganya semuanya seperti ini. Sekarang tampilan botolnya seperti ini yang yang standar mereka gitu. Nih kayak gini. Terus ini 30 ml kalau nggak salah. Yes, the parfum 30 ml. Ini tutupnya tidak magnetik tapi keras banget. Bahkan buat sebagian orang, ada teman gue yang bilang ini susah banget bukanya. Well, it's a good thing, it's a minus thing buat some people juga. Tapi buat gue, kalau emang lo mau bawa-bawa, ini 30 ml dalam tas emang jadinya nggak copot-copot tutupnya, walaupun tanpa magnet. Cuman buat orang yang tenaganya kurang gitu ya, kayak effort banget buat bukanya. Buat gue sih, no big deal. Ini kalau dibuka, detail dalamnya tuh bisa kayak nyambung gitu. Desain yang di dalamnya itu beda-beda, jadi nggak samaan gitu. Cakep sih. Ketiganya selama ini yang gue buka tidak ada yang rembes. So, me like it. Yang pertama ini adalah koleksi The Sweetest Memories. Habis itu mereka juga ada koleksi mereka yang terbaru yang bahkan gue belum buka. Jadi nanti kita unboxing bareng. Ini adalah koleksi mereka terbaru, yaitu Fragrantly Floral. Jadi yang ini buat lo yang penikmat-penikmat floral. Kita omongin dulu dari koleksi yang The Sweetest Memories. Oke, yang pertama itu Black Dahlia. Black Dahlia. Kita buka dulu sprayernya seperti apa. Ini kita cobain. Oke. Black Dahlia ini mereka juga kasih kisi-kisi kok di Instagram mereka bahwa kalau lo dulu sukanya Car and Clear yang mana, mungkin lo bakalan suka yang ini gitu loh. Jadi kayak mereka di koleksi sebelumnya itu udah ada, tapi ini dibuat lebih menarik aja gitu dari segi tampilan, lebih renewed gitu, lebih di relaunch tapi dengan tampilan dan blendingan yang menurut gua wow. Oke, jadi buat lo kalau nggak salah dia bilang ini mirip dengan yang Black Opium dari mereka or something, gue lupa deh. Tapi memang arah wanginya tuh mengingatkan gue masih ke arah Black Opium yang seperti ini. Cuman menurut gue I kinda like this one more somehow. I don't know, kayak ya kayak yang di sini tuh bloomnya tuh mekarnya tuh bunganya tuh lebih semerbak mewangi aja gitu, entah dari molekulnya dan blendingannya. Gue langsung now I know kenapa dibilang lebih refine gitu ya, karena memang dulu tuh gue kalau coba Car and Clear tuh kayak agak perlu minggir dulu gitu, beberapa ya, nggak semua. Jadi kayak aduh gue nggak kuat blendingannya gue nggak kuat gitu. Ini blendingannya ini cakep, ini cakep gitu, udah lebih smooth, lebih fine fragrance gitu loh, lebih cakep aja di hidung. Oke, masih berasa ada ya di depan ada alkoholnya tapi nggak ganggu sama sekali. Teksturnya masih oily nggak, sedikit banget oily, bukan yang bleber gitu. Nih berasa kan kulit gue tuh kering banget. Nah ini kelihatan nih yang agak slightly mengkilat, that's it gitu. Tapi wanginya ini jauh lebih smooth dibandingin koleksi mereka sebelumnya. Dan tampilannya buat gue lebih minimalis dengan botol 30 ml mereka kalau nggak salah ini juga 30 ml deh, gue lupa. Yang botol lamanya seperti ini gue lupa. Tapi intinya ini dari segi tampilan, dari segi wangi, mereka benar-benar quote and quote upgraded aja produk-produk mereka gitu. Wanginya vanilla base, terus ada sentuhan kayak coffee, tapi coffee-nya tuh yang biasa di fragrance designer yang branded. Jadi bukan yang lu mencari wangi yang semerbak kopi, tapi kayak ada di backbone-nya pahit sedikit gitu. Jadi manis ketemu pahit di base-nya. Terus habis itu di heart-nya tuh ada ada nuansa gourmand dengan floral gitu. Jadi bukan gourmand yang edible, bukan gourmand yang langsung kayak kue pengen lu makan atau minuman yang pengen lu seruput. Tapi dia ini kayak ada sentuhan oriental ke arah gourmand, tapi masih ada ornamental floral, masih ada wangi-wangi white floral gitu loh. Ini buat lo yang suka wangi warm, yang wangi-wangi yang berkesan dark, noir, I think Black Dahlia is yours. Nah, yang kedua, yang kedua kita mulai dari yang kedua ini, Talking to the Moon.
Talking to the Moon ini dia cairannya warnanya seperti ini, kayak agak-agak hijau juga sih, kayak nuansanya mirip dengan warna-warna yang mereka share gitu ya, mana sih. Oke, tutupnya sama persis, semuanya keras dan rapet gitu, tapi tidak ada rembes at all. Terus tadi gue udah spray di sini, ini dia sprayernya, kelihatan. Jadi dia cukup terpusat, misty, tapi cukup terarah gitu loh, bukan yang misty yang nyebar banget. Gila sih. Ini dia ada sentuhan green ya, yang Talking to the Moon. Dibuka dengan wangi sweet and fruity. Terus habis itu buat lo yang penikmat yang lebih berasa white floralnya, kalau di sini berkesan lebih dark and noir, kalau di black dahlia. Tapi kalau untuk yang di Talking to the Moon ini, dia lebih fresh di opening, and then ada sentuhan manis tapi dari fruity, bukan dari vanilla, bukan dari nada-nada gormong. Terus kalau lo suka white floral bouquet, I think this is yours. Terus ini base-nya itu juga ada nada yang berkesan manis, tapi karena dia dibangun dengan base aroma musky, jadi berkesan base-nya tuh musky sweet, tapi di heart-nya itu bener-bener centerpiece-nya itu adalah white florals. Jadi ada jasmine, ada tuberose, terus habis itu ada wangi-wangi white florals yang lingers di udara gitu loh, dan ada sentuhan greennya sedikit di hidung gue nggak tahu, gue bisa bilang kayak ini ada mugenya gitu, kayak ada lily of the valley-nya di sini. Jadi buat gue tuh wangi ini white floral center, tapi nggak sampai yang berasa kayak pesing, kadang kayak wangi animalik banget gitu. Ini masih wearable banget buat sepanjang hari, tapi ini lebih fokus ke white floral. Sama dia juga ada sentuhan kayak aromatic woody. Kayak ada aromatic woody tapi nggak dominan gitu loh. Jadi cuman membuat wanginya ini tidak membosankan aja. Jadi kayak kalau image-nya itu adalah bench, kita duduk, posisinya tuh kita duduk di taman yang penuh dengan white florals, dengan hijauan, dengan tuberose, bunga sedap malam yang bersama daun-daunnya di pagi hari gitu. Ini buat gue cocok banget buat lo yang memang suka white florals. Tapi kalau bisa dibilang ini nadanya tuberose banget nggak? I don't think so. Ini blend of white florals gitu. Jadi kayak ada tuberose, jasmine. I don't think ada tiaranya, tapi ada sentuhan wangi-wangi jasmine yang berbeda gitu. I love it. Ini cukup menarik, tapi yang bikin gue surprise itu adalah this one yang terakhir. Oke, ini dia yang Song of the Youth, cuman beda di tulisannya aja. Hopefully lama-lama tulisan ini nggak ngeletek, karena gue takut banget kalau dia ngeletek, jadi gue nggak tahu, jadi harus di sniff dulu. Terus mereka juga belum naruh stiker di bawahnya, jadi ya kalau memang tulisannya hilang ya it's gone. Harus cium dulu wanginya, semoga nggak third gitu ya. Oke, kita buka lagi. Nah, ini sprayernya yang paling agak seret punya gue. Ini dia kayak tert gitu loh, jadi agak susah keluarnya. Tapi masih keluar berupa mist, bukan yang langsung bleber gitu. Masih keluar, cuman dia agak, I don't know, kayak sprayernya tuh bermasalah aja. Pertama gue buka, ini aromanya, wih gitu. You know what? Karena dia itu ada sentuhan fruity sweet, ketemu dengan iris yang lipsticky. Jadi pas, wih, ini iris nih gitu. Karena gue begitu baca pas gue scroll gambarnya tuh, oh oke, this is also white florals, tapi mungkin ini lebih bright, lebih cheerful, lebih anak muda gitu ya. Don't get me wrong, ini memang wanginya update banget gitu ya. Cocok buat anak muda, yes cocok. Tergantung lu tipe anak muda yang seperti apa. Tapi image gue awalnya Song of the Youth gitu. Jadi kayak kesannya tuh yang buat spring scent yang wah, buat hahihi yang bener-bener light wave, yang airy, yang bla bla bla. No. Ini wangi fruity ketemu dengan iris. Dia irisnya tuh yang arah-arah kayak Dior Homme gitu loh. Openingnya tuh langsung berasa Irish-ish banget, yang buat gue, wah gue suka gitu. Jadi ini yang bikin gue underestimate ya sama Song of the Youth, karena I was surprised gitu. Well, memang iya, I know base ya, gue tipe-tipe yang gue suka, ada wangi yang ambery, ada vanilla, ada mossy, katanya malah ada sentuhan animaliknya. Tapi
Pas gue pikir, well, it's Song of the Youth gitu. Jadi gue pikir Animalic kayak apa sih gitu, nggak mungkin nada-nada vintage. No, ini bukan wangi yang Animalic yang bakalan lu berasa kayak lagi jalan-jalan ke kebun binatang. Tapi ini kayak membuat wanginya tuh kayak nagih gitu. Kayak lo kayak kalau in a toxic relationship, udah tahu toxic tapi lo pengen minta terus gitu. Pengen nggak mau selesai gitu. You know, ini wangi-wangi yang kayak, ini apaan sih? Mungkin buat sebagian orang ya, yang belum familiar dengan wangi Irish, wangi bunga Irish atau yang ada note Irishnya, yang berkesan buttery, lipsticky, waxy, yang kayak berkesan ada plastik-plastiknya gitu. Mungkin ini apaan sih? Tapi ini wanginya tuh bener-bener nagih gitu. Buat gue tuh ini wangi yang paling nagih. Sementara kalau yang Talking to the Moon, ini tuh bener-bener yang ya gue udah familiar wanginya. Dan juga yang Black Dahlia. Jadi gue udah tahu, oh gue pengen pakai kayak untuk occasion ini gue bakalan pakai yang Black Dahlia atau yang Talking to the Moon. Itu gue udah tahu arah wanginya. Tapi kayak kalau nggak kenal gitu ya, dari nadanya doang tuh kalau nggak kenal, kayak gue beneran gue yang nggak tertarik gitu. Tapi pas gue udah coba, wow, I think dari 3 launch mereka untuk varian Sweetest Memories, gue nggak tahu nantinya mereka akan melebarkan varian Sweetest Memories lagi atau tidak. Kalau di antara 3 ini, setelah gue hidu, setelah gue coba first impression dan keawetannya dan sebagainya, I love Song of the Youth. Tiga-tiganya cukup awet di kulit gue. Yang paling awet itu adalah yang ini, the Song of the Youth. And then yang lainnya mau yang Black Dahlia ataupun yang Talking to the Moon itu more or less hampir sama di kulit gue. Tinggal apa ya, nuansa wangi yang mana aja yang lo lebih suka. Dengan harga yang mereka tawarkan 30 ml ini sekarang harganya Rp279.000. Eau de Parfum konsentrenya ini bisa langsung gue bilang yes, this is Eau de Parfum dengan intensitas wanginya, dengan komposisi wanginya. Ini arahnya memang cenderung ke Eau de Parfum. Baiklah, gue udah sedia blotter di sini. Gue udah sedia blotter karena gue pengen unboxing ini, paket gede banget dan this is the most beautiful PR product. PR ya, masing-masing brand itu punya caranya untuk menyampaikan PR produk. Yes, gue merasa ini salah satu benefit yang gue dapat berkat gue bikin video-video gue di YouTube dan orang kenal gue yang review parfum. Thank you so much atas supportnya. Ini PR produk tercantik ya menurut gue, cantik banget. Dia pakai tanaman gitu, cakep banget. Dan I don't know, kayaknya sih ini tanaman palsu ya. Oke, mari kita buka. Mari kita buka 3 bouquets floral and decoration. Oh, ini kerja sama mereka dengan ini. Cakep, ayo kita ambil kartunya. Oke, nanti gue baca. Ini gue tunjukin dulu, ini ada kartu appreciation mereka. Thank you. Terus habis itu di belakangnya dia ada notesnya. Jangan gue baca dulu kali ya notesnya. Gue pengen blind sniffing. Gue pengen blind sniffing dulu. Jadi lo aja yang baca. Ini notesnya, nih gue share. Kalau memang mau di screenshot terus habis itu lo buka nanti, monggo gitu ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan ya? Nah, oke. Cukup. Mari kita buka produknya. Oke, dia disatuin gitu, disatuin dan ini mereka tempelin. Ini cakep banget. Sayang mau dibuang, cakep. Ini bunga beneran nggak sih? Oh, wait. Oh enggak. Bunga beneran dong, Bo. Bunga beneran. Kaget gue pikir bunga palsu. Wait, is it? Bunga beneran, Bo. Gue pikir beneran loh. Nih. Gue pikir bakalan mati. Ini karena ini kayak udah hari kedua gue terima. Jadi baru gue ya udah deh, karena gue juga belum sempat sniffing, ya udah gue unboxing aja. Ini bunga asli dan ternyata dialasin kayak bunga-bunga kayak di toko bunga gitu. Cakep ya. Jatuh dia nih contohnya ya. Ya ampun, cakep amat. Nora ya gue, ya gue tahu gue Nora, tapi gue pengen share aja surprise moment yang gue dapat pada saat unboxing. Baterai gue sampai habis, Bo. Jadi gue kaget aja, wah ternyata bunga asli, gue pikir bunga palsu dong. Baiklah, ini daripada gue jatuhin lagi. Jadi mereka ada 4 dan mereka dijadiin 1. Ini gue buka-bukain dulu. Mereka ada 4 varian dan ini temanya warnanya, kalau yang tadi itu kalau si Sweetest Memories warnanya kayak hijau-hijau Tosca gitu ya. Kalau ini tuh soft pink, yang soft banget pinknya. Nice. Jadi dari yang pengalaman gue buka, ini ada yang plastiknya agak lebih tipis, ada yang plastiknya agak tebal. Jadi plastiknya ada 2 tipe.
Jadi jangan ngerasa kok ini beda ya plastik yang gue terima, kayaknya yang ini fake gitu deh. Buktinya yang PR produk yang gue terima pun memang plastiknya ada 2 tipe. Jadi yang ini juga yang Spring Sonata, ini gue dapetnya plastiknya yang tipis gitu. Sementara yang Delicate Embrace ini yang plastiknya tebal. I don't know, tapi ya intinya ya jangan langsung langsung nuduh gitu ya, suzon gitu kalau plastiknya beda berarti it's fake. Kita buka yang pertama. I'm so excited. Detailnya sama, cuman nih kalau mau bandingin warnanya tuh dia beda. Kayak gini. Tuh, tapi ini cakep banget gak sih kalau misalkan dijejerin gitu. Ih, cakep banget. Ini seperti ini tampilan sampingnya. Takut lupa soalnya, oke? Ini tampilan dari sampingnya seperti ini. Terus samping yang satunya lagi seperti ini. Seperti ini. Nah, namanya kembali di belakang gitu. Ini yang satu-satunya, salah satunya seperti ini. Dia bertekstur gitu ya. Ini tulisan Car and Clear-nya kelihatan nggak sih? Gue tuh suka loh. Ini nih kelihatan nggak sih ke capture kamera nggak sih tuh kayak gitu. Ada Car and Clear kayak glam Hollywood zaman dulu, terus kayak buku cerita dongeng-dongeng zaman dulu gitu. Kita buka dari yang ini apa nih? A Love Like This, A Love Like This. Oke. Kita buka dia seperti ini tampilan. Suka ya. Ini yang si Love Like This, A Love Like This. Oke. Gue taruh sini dulu. Terus ini yang Dancing with My Shadow. Oke. Terus yang berikutnya Delicate Embrace. Delicate Embrace kayak gini. Seperti ini. Oke, yang terakhir ini adalah Spring Sonata. Kenapa gue selalu ingetnya Winter Sonata dulu? Oke, Spring Sonata. Ini seperti ini. Mari kita. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Jadi kita pinggirin dulu. Kita bahas satu per satu. Mulai dari yang A Love Like This, A Love Like This. Di belakangnya, di belakangnya juga kembali ada detail, ada tulisannya gitu. Oke. Perlu ngetes sprayernya di sini. Ini enak banget. Impresi apa itu? Ini wanginya white florals yang agak berasa indoliknya, grande gitu image-nya. Image-nya tuh grande. Jadi white florals yang cukup gede gitu. Wait, it's lily. Ini lily, wangi lily. This is lily. Tapi dia di openingnya tuh nggak langsung berasa yang bau aroma yang kadang berkesan indolik ke arah fecal gitu ya. Dia di openingnya tuh seger banget. Enak. Ini slightly lebih indolik dibandingin si white floral yang dari Talking to the Moon dari koleksi Swedish Collection. Ini dia lebih berasa indolik, lebih berasa white floral yang kayak kalau kita cium deket-deket white floral tuh kayak agak lengket banget gitu ya. Kayak ada nektar yang lengket banget. Nah, itu tuh lebih berasa di sini nih. A Love Like This. But I like it. Gila sih, cakep ya blendingannya sekarang. Dan ini kayak ada manisnya, gue nggak tahu mungkin kecampur ya, tapi kayak di hidung gue tuh ada manisnya. Gue coba di blotter paperweight ya. Cairannya dia berwarna ya, warnanya tuh kayak peachy gitu loh. Cakep deh. Now I can detect kayak ada aroma peculinya gitu, ada peculi base yang biasa lo mungkin nemu di Coco Mademoiselle atau Flower Bomb gitu ya, yang peculi-peculi yang ke arah sana. Tapi ini wanginya floralnya enak banget. Ada sentuhan manisnya. Kalau lo suka, ya yang kayak tadi gue bilang, Coco Chanel Mademoiselle gitu ya. Tapi ini lebih ke lily. Hubungannya tuh lebih berasa, di opening tuh berasa banget fresh lily gitu. Ini enak. Oke, A Love Like This. A Love Like This, I love it. Oke, yang kedua gue ambil ini Dancing With My Shadow, is it? Dancing With My Shadow. Yang backgroundnya tuh hijau-hijau daun begini. Ini liquidnya dia slightly pink, tapi lebih light, lebih nggak peachy dibandingin yang tadi yang pertama. Kelihatan di sini. Ini yang baru, yang apa namanya? Dancing with My Shadow. Oke. Dia warnanya lebih terang aja gitu dibandingin yang pertama. Oke, gue sambil spray. Wait. Oh. Kayaknya ini copot deh yang punya gue. Iya. Wait. Iya nih kayaknya, nah, this.
Oke, ketinggalan di dalam. So, ini juga yang pengen gue obrolin sebenarnya. Kayak, I don't know. Ini bisa gue spray nggak ya? We'll see. Nah, kayaknya gue pengen mereka improve urusan sprayer. Oke, pertama itu urusan sprayer, kayak berharap, I wish. Pertama karena tadi ada yang agak mancret gitu ya, agak yang kurang oke. Terus ini dalamannya copot dan agak susah untuk nyambutnya. Well anyway, kita coba semprot dulu sih Dancing with My Shadow. Di sini aja. Jadi, sih dia ketahan jadinya. Gue buka dulu deh. Nggak bisa, harus pakai tang. Harusnya tadi nggak usah gue paksain masukin ya. Salah gue. Well anyway, ayo kita coba, ntar keburu hilang. Ini wanginya klasik banget. Klasik banget, kayak wangi floral produk-produk Eropa dari era-era sebelum gue lahir, malah mungkin dari era-era tante gue yang effortless, yang powdery, ada kesan bedaknya. Green, terus wangi spring yang benar-benar kayak body mist atau fragrances pada zaman dulu tuh yang kesannya tuh klasik European style yang ada sentuhan herbalnya, ada sentuhan udara dinginnya. This is so spring. Wanginya tuh wangi pagi banget gitu nuansanya, kayak ada embun-embun paginya, terus kayak baru mandi nih, ada wangi kayak bedak bayi zaman dulu yang warna pink gitu. Ini enak banget. Base-nya it's lebih ke arah musky dibandingin yang wangi-wangi yang terlalu warm. Ya itu sayangnya sprayernya kayaknya perlu, I don't know, keras. Oke. Yang ketiga itu adalah namanya Delicate Embrace. Oke, ini warnanya di tengah-tengah antara ini dan ini ya. Dia tuh mirip banget sih, justru mirip banget. Cuman sedikit banget lebih terang. Ini karena tangan gue di belakang sulit ya. Kayak sedikit banget lebih perbedaannya. Kelihatan nggak sih? Dikit banget perbedaannya. Cuman lebih pinky dikit gitu. Oke, mari kita coba. Ini berasa banget rosy. Ini wanginya rosy banget. Dibuka dengan wangi yang cenderung fresh yang kayak ada sentuhan jejerukannya dikit gitu ya. Terus abis itu ada bitternya dikit. Ini kayak seger gitu loh. Dibuka dengan kesegaran wangi yang mengusung tema rose. Gue nggak tahu deh dari yang rose sebelumnya udah ada belum ya. Untung nggak ada parfumnya. Ini bahkan belum gue review. Dan di sini ada yang gue suka dari Carl & Clear. Ada yang gue suka banget gitu. Tiga-tiganya buat gue menarik, tapi ada yang gue wow gitu. Well anyway, tapi kayaknya sih ada yang arahnya ke sini. Yang kayak rosy, tapi makin lama makin warm. Sementara di depannya tuh ditendang di-kick dengan wangi yang rose yang fresh. Kayak air mawar, kembali kayak air mawar, bukan mawar yang terlalu deep, yang terlalu warm, yang terlalu kayak mawar rose absolu gitu ya. No, ini kayak bright rose di depan. Mungkin buat lo yang nggak suka wangi mawar, I don't think this is for you, karena di awal tuh langsung berasa mawar-ish banget. Walaupun gue bisa mencium kesegaran wangi floral lain yang cenderung ke arah green and fresh gitu. Kayak light wave-nya tuh ada, tapi centerpiece-nya ini cenderung ke arah mawar. Mawarnya tuh kesannya dia mawar yang pinky-pinky gitu loh, bukan yang bold red rose gitu. Wanginya nice, cuman it's kinda kayak, gue udah pernah cium nih wangi yang kayak gini. Sementara kalau yang ini tuh, gue udah pernah cium yang ini aja gue. Yang Dancing with My Shadow, ini gue udah pernah cium, tapi wanginya nostalgic banget, kayak bedak bayi. Last but not least, ini adalah Winter Sonata, Spring Sonata. Oke, yang seperti ini. Desainnya cakep banget, ya ampun, gemes ya, desainnya cakep gitu, kayak estetik banget, cakep banget, dan kayak apa ya, klasik gimana gitu, suka. Ini warnanya dia lebih pink, lebih cenderung ke pink, jadi kayak ini warnanya pink yang lebih light, sementara yang ini mulu ya, si Dancing with My Shadow ini warnanya lebih pink, light pink, sementara yang terakhir itu Spring Sonata itu dia lebih dark. Yang dua ini si Love Like This dan Delicate Embrace itu warnanya slightly agak lebih peachy. Yang dua ini yang siapa namanya, Dancing with My Shadow dan Spring Sonata ini lebih ke pink. Ayo kita coba. Oke, ini aman. Oke, kita spray. Gue spray dulu di lengan gue. Ini sprayernya seperti ini. Gitu. Oke.
Openingnya langsung berasa fresh, slightly ada greennya, sampai kena. Dan ada rose-nya. Ini rose-nya lebih delicate lagi, kayaknya lebih ke arah peony. Lebih berasa kayak kalau gue mendeskripsikannya ini lebih ke pink petal florals, walaupun di situ ada ornamen bunga yang lain. Ada sentuhan fruity-nya, tapi gue nggak tahu fruity-nya apa. Kayak ada peachy, something yang nectar-ish gitu, yang ada nektar-nektarnya. Dibukanya ya, it's very bright, very bright. Tetap kombinasinya ini adalah fruity floral buat gue, tapi fruity floral yang ke arah wangi-wangi pagi hari atau wangi-wangi spring scent. Jadi fruity floralnya bukan yang tebel. Fruity floralnya ini yang kayak wangi yang berembun gitu. Segar, buat lo yang suka wangi-wangi yang bener-bener floral, yang ke arah pink, terus yang kayak lo yang ke arah pastel color, yang slightly berkesan lebih feminin dibandingin wangi-wangi yang bold gitu ya. Ini kayak feminin yang flawless gitu loh, yang effortless gitu. Lo suka pakai rok lipit yang kalau terbang apa kena angin tuh kayak terbang kiwir-kiwir gitu. You know, yang nuansanya so girly gitu ya. Makin lama wanginya dia lebih kayak ada sentuhan creamy-nya. Tapi somehow di antara semua ini yang buat gue blendingannya tuh kayak masih ada jejak sedikit kasarnya. Gue nggak tahu mungkin dari fragrance-nya atau nadanya atau hidung gue aja yang memang kurang nyaman dengan wangi yang kayak gini. Tapi kayak ada entah masknya atau wangi dari warmnya yang hangatnya itu yang ngebuat gue tuh kayak kurang smooth di hidung gue. Ini wanginya spring banget gitu. Kalau memang lo tipe orang yang memang suka wangi-wangi yang cenderung peony, yang light, yang airy, I think this is for you. Oke, semuanya udah gue cium. Ini yang 4 dari Fragrantly Floral Collection ini adalah my first impression. Sementara yang 3 ini gue benar-benar udah full wear, udah cobain aneka rupanya. Kalau yang dari 3 ini tadi gue udah mention my favorite so far adalah yang dari The Song of Youth, tapi tidak ada yang fail, tidak ada yang gimana-gimana. Kalau dari first impression gue, untuk yang ini, kalau dari first impression gue, 2 yang the most interesting yang bakalan gue kepoin, gue belum bisa milih favorite, itu adalah 2 yang pertama, yaitu Love Like This dan Dancing With My Shadow. Ini menurut gue, gitu, apalagi yang Dancing With My Shadow ini nostalgic banget wanginya buat gue. Sementara untuk yang Delicate Embrace ini, I do love rose, cuman ini just not my type of rose. Yang 2 ini sangat spring, dan ya buat gue nggak yang ibaratnya tuh gue ada faktor wow faktornya gitu. Yang buat gue yang ada wow faktornya adalah 2 ini. Sementara yang 2 ini oke lah gitu. Di antara semua my least favorite untuk blendingan adalah yang terakhir, yaitu Spring Sonata. Tapi scent profile-nya dan yang lainnya tuh menurut gue itu kembali ke preferensi masing-masing. So, what do I think about this? Harganya per 30 ml 279.000. Oke lah, dengan packagingnya, dengan segala macamnya, dengan blendingan yang yummy untuk mereka ini menurut gue nice gitu. Terus apa yang pengen gue komentarin first adalah masalah selang. Masalah selang kayaknya ini yang belakangan ini udah way better. Yang Fragrantly Floral Collection ini dia oke gitu ya. Jadi pas cuman sampai nyentuh pantat botolnya, paling meliuk dikit doang sampai habis gitu ya. Mana sih, kelihatan nggak sih muka gue nih? Pokoknya sementara kalau yang awal-awal ini memang bahkan ada beberapa temen yang DM gue dan di Instagram follower gue juga bilang bahwa ya karena gue selalu mention selang itu crucial buat gue. Dan yang tadi masalah yang sprayernya yang satu tadi ada yang agak mampet, padahal gue suka gitu ya. Sementara yang ini tuh sprayernya tadi karena dia terlalu lengket banget jadi malah ngikut. Nah, urusan yang kayak gitu-gitu sebenarnya minor yang bisa di-improve sambil berjalannya waktu, tapi improvement mereka untuk Carl and Claire keren banget. Me like nggak peres-peres, nggak ala-ala, not because this is a PR product. Perlu gue mention lagi apakah Dewi approve? Yes, of course Dewi approve. Hopefully gue bisa edit video ini jadi tidak 4 jam 5 jam lamanya seperti gue videoan, tapi mudah-mudahan bisa ngasih referensi untuk kekepuan lo tentang bagaimana sih produk Carl and Claire yang baru ini. Buat gue nice one. It's a yes for me. Okay, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.